untuk kepentingan masa pandemi maupun SDGs di desa, kami anggarkan lagi untuk 129 penerima, ya. Tinggal dikalikan dengan 300.000 per 400 juta lebih, hampir setengah miliar. Untuk itu, untuk masa pandemi corona ini, kami betul-betul mengikuti protokol kesehatan dan anjuran-anjuran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di tingkat desa ini untuk tahun 2021, kalau khusus untuk dana desa itu, kita lebih fokuskan kepada pemberdayaan dan infrastruktur. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dampak COVID-19 masih dirasakan hingga saat ini dan menyebabkan berbagai aktivitas belum berjalan normal seperti biasanya. Dampak dari COVID-19 juga dirasakan masyarakat yang ada di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kepala Desa Manusak, Arthur Simenes, menjelaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antisipasi, diantaranya mengadakan penyuluhan COVID-19 kepada masyarakat bersama dokter dan tim medis dari Rumah Sakit Naibonat. Selain itu, bagi warga yang terkena dampak COVID-19, pihaknya telah memberikan bantuan langsung tunai dari dana desa. Bahkan untuk anggaran tahun 2021, pemerintah Desa Manusak menambah lagi jumlah penerima BLT sebanyak 129 penerima. Selain masalah COVID-19, warga Desa Manusak juga mengalami musibah akibat badai Seroja pada beberapa waktu yang lalu. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait kedua hal tersebut, simak wawancara kami bersama Kepala Desa Manusak, Arthur Simenes, berikut ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Saat ini kami mendatangi di Desa Manusak, ya, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Ya. Bapak Desa, kami ingin mengetahui dengan adanya dampak COVID-19 maupun Seroja yang baru beberapa waktu yang lalu, pasti dampaknya akan mengenai langsung kepada warga masyarakat Desa Manusak. Bapak bisa menjelaskan dampaknya seperti apa saat ini terhadap warga yang ada di Desa Manusak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, ya, kita mulai dari COVID-19, ya, karena COVID-19 ini pada awal Maret 2021 sudah berulang tahun yang pertama, ya, hingga sampai saat ini masih belum berakhir. Untuk itu tentu melalui kebijakan dan keputusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur dan Bupati, untuk bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, namun hal-hal mengenai protokol kesehatan wajib untuk dipatuhi, sehingga dengan kebijakan dan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat tetap beraktivitas, tentu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Sementara yang terdampak itu kami memberikan perhatian-perhatian, baik melalui penyuluhan-penyuluhan seperti yang saat ini kita akan lakukan bersama dengan dokter dan juga tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Naibonat tentang COVID-19. Yang kedua, kita memberikan perhatian-perhatian melalui bantuan langsung tunai untuk menjaga jangan sampai ada penurunan daya beli masyarakat di saat masa pandemi ini. Kemudian dengan yang ketiga itu adalah menyangkut dengan kebijakan atau perhatian dari Gubernur dan Bupati oleh bantuan-bantuan JPS maupun bantuan-bantuan sosial lainnya sesuai dengan tingkatan di daerah ini. Jadi ini hal-hal yang kami lakukan di desa mengenai masalah pandemi corona. Dan di tahun 2021 juga kami mengingatkan kembali, ya, melalui peraturan kepala desa dan juga keputusan kepala desa untuk penerima bantuan BLT sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
222 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dana desa untuk kepentingan masa pandemi maupun SDGs di desa, kami anggarkan lagi untuk 129 penerima, ya. Tinggal dikalikan dengan 300.000 per 400 juta lebih, hampir setengah miliar. Untuk itu, untuk masa pandemi corona ini, kami betul-betul mengikuti protokol kesehatan dan anjuran-anjuran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berapa warga yang ada di Desa Manusak saat ini, Pak? Kami di Desa Manusak sesuai dengan hasil sensus penduduk maupun data yang kami lakukan dari tingkat RT hingga pada tingkat pemerintahan desa, itu ada 839 KK. Kemudian dengan jiwa ada 4.026 jiwa, ya, untuk Desa Manusak sampai pada tahun 2021 ini. Terkait dengan COVID-19, berapa warga masyarakat yang tercover oleh desa ini dalam hal memberi bantuan menggunakan dana desa? Ya, untuk bantuan dana desa itu dari tahun 2020 hingga sampai pada 2021 ini ada 129. Itu di luar daripada penerima PKH, BPNT, BST, dan juga JPS dari Pak Gubernur, kemudian dengan bantuan-bantuan sembako dari Presiden dan teman-teman dari LSM. Terkait dengan bantuan yang diberikan melalui dana desa, apakah sudah tercover semua terhadap warga yang membutuhkan bantuan? Tentu sudah, ya, kita sudah selektif sekali karena kita melalui validasi data yang dilakukan itu juga dari rukun tetangga. Sehingga sampai di pemerintahan desa, nanti di desa ini kan ada BPD, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada pendamping lokal desa, kita musyawarahkan lagi baru kita bisa tetapkan untuk siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai. Ya. Sedang berjalannya dampak COVID-19 yang sedang berpatangan saat ini, kita dihadapi lagi dengan badai seroja. Seperti apa dampak badai seroja di Desa Manusak? Ya, kami pada dasarnya peristiwa yang terjadi pada bulan April, ya, tepatnya tanggal 4 dan 5 itu memang secara psikologis kami mengalami, ya, rasa ketakutan, panik dan sebagainya karena fasilitas-fasilitas umum seperti kayak penerangan, ya, listrik padam, kemudian telekomunikasi tidak ada jaringan dan sebagainya. Namun untuk masyarakat yang mengalami sama seperti dengan teman-teman di desa lain atau kecamatan lain, saya rasa untuk Manusak sementara tidak terlalu terdampak, ya, walaupun ada yang rumahnya tergenang, ada yang karena rumahnya sudah terlalu lama, kemudian pada saat air masuk tergenang lalu batakonya roboh, ya, itu yang ada. Kemudian ada lagi yang kambingnya hanyut, sapinya mungkin mati, ya, kemudian babinya mati, itu ada. Tetapi kita sudah dari pemerintah desa kita lakukan langkah-langkah pendekatan bahwa apa yang kita hadapi ini kan tidak setiap saat. Ini bisa dikatakan tidak kita duga, tapi untuk jangka waktu yang lama baru terjadi, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat juga menyadari itu, dan dari pemerintah mulai dari tingkatan bawah kita sudah melakukan pendataan dan kita sudah kirim kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti itu. Terhadap warga yang terkena dampak badai seroja, apakah dari pihak desa dalam menyalurkan bantuan terhadap mereka? Untuk bantuan tentu dari kami pemerintah desa kita hanya bisa memberikan support saja, ya, tapi secara langsung kita harus membagi bantuan, saya rasa tidak. Ya. Sekarang kan Bapak Desa belum memberikan bantuan, atau saya ingin tahu apakah pihak lain ada menyalurkan bantuan lewat kepala desa, lewat pihak desa dan seterusnya kepada masyarakat yang terkena dampak? Iya, tentu ada, ya. Seperti berdasarkan data pada tanggal 6 April kami
lakukan pendataan mulai dari tingkat RT. Setelah itu kami musyawarahkan di tingkat desa. Ada 125 kepala keluarga ya yang terdampak karena rumahnya tergenang air. Kemudian ada yang kambingnya mati, sapi dan lain-lain. Kita sudah data dan kita kirim. Setelah itu pada tanggal 16 juga kita lakukan lagi validasi data ulang. Itu ada sekitar 97. Jadi totalnya sudah ada sekitar 222 ya kita ajukan. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi dari dinas sosial dan teman-teman aparat yang ada, bahwa dari dinas sosial itu sudah menyalurkan beras. Tetapi hingga saat ini dari Manusat kami belum bisa ambil ya. Berasnya ada tertahan di kantor camat karena itu bantuan untuk masyarakat yang terdampak ya. Sehingga kalau memang diajukan oleh pemerintah desa, mestinya bantuan itu turun ke desa. Tidak boleh mampir lagi di kantor camat lalu camat membagi lagi secara diam-diam tanpa melibatkan kami pemerintah. Tadi ada berapa ton atau berapa kilo juga hingga saat ini kami belum ambil. Ya. Khusus Manusat. Terkait hal tersebut, apa tanggapan Bapak? Karena ini bantuan tidak melalui kepala desa, bahkan di pihak camat. Seperti apa tanggapan Bapak desa ini? Iya, saya rasa bahwa itu apakah memang ada pemikiran lain dari Pak Camat atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi ini kan membuat seakan-akan kami pemerintah desa ini tidak memiliki kewenangan apa-apa. Ya, yang tahu masyarakat itu kami. Ya, yang tahu masyarakat itu kami. Sehingga mestinya apabila ada kebijakan dari pemerintah kecamatan harusnya bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan kami di tingkat desa. Jadi hingga saat ini masyarakat yang ada di desa Manusat khususnya terkena dampak badai Seroja belum mendapat bantuan? Tidak, kita sama sekali tidak. Dan kita hanya mewajibkan masyarakat kita agar terus masuk di kebun, sawah untuk memanen dan menikmati hasil dari pertanian dan perkebunan itu. Sementara yang punya ternak bisa jual untuk menyambung hidup. Tapi kita tidak perlu harus artinya terlalu putus asa, lalu kita mau mengemis-ngemis itu tidak boleh. Karena masih ada hari esok yang harus kita jalani. Jangan sampai hanya karena badai ini lalu kita merasa diri tidak berdaya. Lalu kita hanya bisa mengharapkan bantuan, itu tidak boleh. Ya. Itu berarti motivasi dari Bapak terhadap warga ya, supaya mereka tetap semangat dengan kondisi yang ada, jangan pasrah dengan kondisi yang ada. Betul. Tetap membangun aktivitas seperti biasa, jangan terlalu mengharapkan dengan bantuan. Memang mengharap, tapi jangan terlalu bersandar pada bantuan. Jangan terlalu bersandar, karena kalau kita terlalu bersandar, apa yang kita harapkan tidak terwujud, itu bisa menimbulkan gesekan. Itu sebagai kepala desa dan sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah daerah, kita wajib untuk melakukan cara-cara atau pendekatan-pendekatan secara baik kepada masyarakat. Terkait dengan program Bapak, Bapak ini 2021 pasti memiliki program dengan anggaran dana desa 2020. Program seperti apa kalau boleh tahu? Iya, tadi di tingkat desa ini untuk tahun 2021, kalau khusus untuk dana desa itu kita lebih fokuskan kepada pemberdayaan dan infrastruktur. Nah, karena mengingat masa pandemi disertai juga dengan ada badai Seroja itu, maka secara untuk pemberdayaannya kami lebih fokus kepada penyediaan bibit, lalu pelatihan penuluhan dengan semacam penyediaan bibit sapi dan sebagainya untuk kita bisa salurkan kepada masyarakat agar bisa bergulir kepada masyarakat yang lain. Kemudian secara aturan juga kita diwajibkan untuk melakukan padat karya tunai seperti pembukaan lahan atau menggunakan lahan masyarakat, lalu bersama-sama melaksanakan gotong royong di situ. Masyarakat kita bayar per hari ya, untuk biar mereka bisa ada penghasilan walaupun ini ada badai dan COVID. Nah, itu kita lakukan. Sementara secara fisik
kita juga membuka akses baik dari pemukiman, TPU, fasilitas gereja, sekolah dan pertanian, agar masyarakat itu bisa mempermudah ya mereka untuk memobilisasi hasil pertaniannya, peternakannya, kemudian akses untuk ke gereja, anak-anak bisa ke gereja, ke sekolah, dan ke pemukiman tetangganya. Seperti yang kita ketahui itu bahwa untuk Manusak ini beragam, ada sekitar 7 suku, tetapi yang lebih dominan atau lebih banyak jiwa dan kakak di sini adalah saudara-saudara kita warga baru, ya, yang merupakan dampak daripada peristiwa tahun 99 di Timur itu. Jadi kita dari pemerintah desa ini kita betul-betul proaktif, tetapi kita harus jeli, lihat, karena tentu dengan jumlah kakak dan jiwa yang banyak ini pasti punya perbedaan-perbedaan, tetapi kita ramu menjadi sebuah kekuatan di dalam kita bertetangga, lalu kita bersama-sama untuk bisa menata masa depannya secara baik. Hingga saat ini kondisi Kamtibmas di desa Manusak seperti apa menurut Bapak selama Bapak memimpin desa ini? Ya, tadi apa yang kita lakukan di sini ini bukan seorang kepala desa sendiri. Ya, komponen utama itu adalah masyarakat itu bisa menjadi aparat untuk dirinya sendiri. Sambil kami dari pemerintahan desa di sini ada beberapa unsur. Ada unsur BPD-nya merupakan perwakilan dari masyarakat, kemudian kami pemerintah desa, lalu ada mitra kami. Ya, mitra kami yang 1 kali 24 jam kami selalu komunikasi itu adalah Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Jadi hingga saat ini tidak ada peristiwa-peristiwa yang justru menakutkan. Kami selalu berkomunikasi baik dalam istilahnya kegiatan-kegiatan yang formal maupun non formal. Jadi kami setelah selesai kantor kita masih bisa untuk mengunjungi lingkungan-lingkungan yang ada untuk kita bisa berdialog dan juga berkomunikasi dengan masyarakat yang ada, sehingga tidak ada hal-hal yang justru memicu persoalan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus di desa ini kan kita ada posko yang merupakan posko untuk penanganan COVID, pencegahan dan penanganan COVID, itu sebagai wadah untuk kami bisa melakukan koordinasi 1 kali 24 jam melalui grup yang ada terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak COVID-19 maupun seroja. Himbauan Bapak seperti apa? Ya, saya satu orang ya, artinya kepala desa ini kan tidak ada wakil kepala desa. Ya, saya satu orang. Untuk itu saya membuka diri untuk semua unsur, semua elemen. Jadi saya bersyukur bahwa badai yang kita hadapi, wabah penyakit atau virus yang kita hadapi, kita akan hadapi secara bersama-sama. Untuk itu yang pertama itu adalah patuhi protokol kesehatan. Itu aturan main. Ini negara hukum, sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah wajib untuk diikuti. Karena itu demi kesehatan dan keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mungkin dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini kita tunduk dan taat patuh terhadap itu, tapi kita juga harus memiliki semangat dan motivasi untuk terus berjuang mempertahankan hidup, karena tidak mungkin sesuatu yang kita ingin capai lalu kita hanya duduk mengharapkan dia jatuh sendiri, tidak ada. Mesti harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Saya rasa ini dua hal yang selama ini kami pakai. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kami akan terus menjadi masyarakat yang produktif, tapi memiliki semangat untuk menata hari esok yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak.